Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama awak Muhammad Iksan dari Kalai Sabali IPA C dari kelompok 6. Nami kula Aditya Pratama, kula saiki sampun kelas 11 ing SMA Negeri 1 Galang. Lan saya saka grup 6. Kenalke jenengku Destudi Fadila, saka 11 MIPA siji. Kula saking Jawa, panganan khas Jawa yaiku Perkenalkan jenengku Sia Anggraini dari kelas 11 IPA 1. Panganan khas Jawa yaiku klepon. Pangaken asma kula Dewi Trupadi kelas 11 MIPA 1 saka grup 6. Tapenaken nami kula Rahma Aulia. Kula sakniki sampun umur 16 tahun. bab 6 memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Satuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Ikut beberapa kesatuan dalam aspek kehidupan. 1. Perwujudan dengan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. 2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. 3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang serta adanya keselasaraan kehidupan. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap organ negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat. Hal tersebut memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.
Lambang Saka Merah Putih. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. 6. Sumpah Pemuda. Konsep kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal tersebut yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad sebagai bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. B. Letak geografis. C. Munculnya gejala etnosentrisme. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. E. Pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan demokratis, menunjuk tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan keadilan. Sekian itu saja dari